Super Kids. Wah, kakak merasa adik-adik di rumah sedang penuh sukacita. Nah, siapa yang di sini udah siap mau ikut ibadah Super Kids? Boleh sama-sama katakan aku, Kak. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita mau yel-yel terlebih dahulu ya. Ambil sikap. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Woo. Siapa yang udah siap mau jadi anak raja nih? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah dan
Tuhan nih. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak semuanya untuk kita siap berdoa. Kita tutup matanya. Terus lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan yang mau taat, mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menangkan setiap kami, karena Engkau terlebih besar dalam hidup kami. Kita mau belajar lagu baru ya. Masih dalam sikap doa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Semuanya katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus
lebih besar. Dialah yang punya hidup kita. Yuk sama-sama nyanyikan sama kakak. Masih dalam sikap doa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yes, ini pengakuan kami Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih keras lagi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, berjumpa lagi dengan Kak Yohan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kemenangan Daud, hari ini kita akan belajar tentang menang atas diri sendiri. Nah, adik-adik, menang atas diri sendiri bukan berarti kita gelut-gelut sama diri sendiri, tapi kita melawan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita dan menang atas itu. Nah, kakak bakal contohin dari kisah Musa. Musa ini adalah anak orang Ibrani yang diutus Tuhan untuk membebaskan rakyat Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi adik-adik, ceritanya adalah ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai, saat ia sedang mengembalakan domba dan membangun kemah, tiba-tiba ada semak di dekatnya yang mengeluarkan api. Tapi anehnya, api tersebut tidak mengeluarkan asap. Nah, saat Musa sedang membangun kemah, tiba-tiba ada suara Tuhan terdengar. Musa, ini aku Tuhan. Nah, kemudian Musa sangat terkejut. Lalu menjawab, ya Tuhan, ini aku. Nah, setelah itu terjadi perbincangan yang cukup panjang antara Tuhan dengan Musa. Tapi yang mau kakak highlight adalah Tuhan bilang sama Musa kayak gini, Musa, bebaskan rakyat pilihanku umat Israel dari perbudakan di Mesir. Nah adik-adik tahu nggak jawaban Musa apa? Nah, Musa menjawab seperti ini, ya Tuhan, kiranya engkau suruhlah orang lain untuk melakukan pekerjaanmu ini. Nah, awalnya Musa ini dihantui oleh rasa takut karena Musa ini tidak bisa ngomong di depan umum. Musa ini tidak bisa
Kalau zaman sekarang istilahnya adalah public speaking. Nah, tapi karena pertolongan Tuhan, Musa dapat mengalahkan nih rasa takut yang tadi menghantui pikirannya. Dan adik-adik tahu, karena Musa berhasil mengalahkan rasa takutnya, Musa berhasil loh membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Hebat banget ya. Kemudian yang kedua, kakak bakal kasih contoh dari kisah Paulus. Nah adik-adik, Paulus ini adalah seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Bahkan ia sering membunuh, menyiksa, membantai, menganiaya, dan menyakiti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita, ketika ia dalam perjalanan, tiba-tiba Paulus dijamah oleh Roh Kudus. Nah, saat ia dijamah oleh Roh Kudus, secara manusiawi bakal ada dua opsi nih. Bisa aja Paulus mengelak, bisa aja Paulus menolak jamahan Tuhan dan masih melakukan dosa. Dan opsi yang kedua adalah Paulus mau nurut, mau taat. Nah, puji Tuhannya, Paulus ini mau nurut dan taat sama perintah Tuhan. Paulus menerima jamahan Tuhan Yesus, bahkan ia mau jadi penginjil. Nah adik-adik, karena dia nurut, karena dia mau dijamah oleh Roh Kudus, Paulus ini berarti dia menang atas iblis. Karena apa? Karena perbuatannya yang membunuh, yang menyiksa, yang menganiaya, itu adalah perbuatan-perbuatan dari pikiran iblis. Iblis kan gak suka nih sama orang-orang yang nurut sama Tuhan. Iblis maunya orang-orang yang nurut sama Tuhan itu dibunuh aja. Nah, jadinya iblis menggunakan Paulus yang dulu untuk membunuh orang-orang tersebut. Tapi karena Paulus sudah dijamah oleh Tuhan, dan Paulus menang dari iblis tersebut, Paulus sekarang dikenal sebagai penginjil Tuhan Yesus yang sangat hebat. Bahkan ia pergi kemana-mana, ke banyak daerah untuk menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yang kakak mau ajarin di sini adalah kita bukan hanya belajar menang dari rasa takut di depan umum seperti Musa, atau hanya menang dari rasa-rasa iblis seperti Paulus. Tapi yuk kita menang sama-sama dari rasa sakit. Nah, sakit itu bukan cuma sakit fisik. Nah, tapi kalau adik-adik di rumah ada yang sedang sakit, kita gak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan kita. Karena Tuhan aja udah rela loh mati di kayu salib untuk kita semua. Nah, selain kita harus menang dari sakit fisik, yuk kita mau menang dari sakit hati. Sakit hati itu gimana? Sakit hati adalah ketika mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, mungkin lewat perbuatan atau lewat perkataan. Yuk kita mau sama-sama menang dari rasa itu. Karena kalau kita pendam terus perasaan itu, rasa sakit hati itu kita tanam terus di hati, maka akan timbul yang namanya dendam. Dan Tuhan gak suka itu. Karena itu yuk kita belajar sama-sama. Nah, selain menang dari rasa sakit itu, kakak juga mau ajak kita semua untuk menang dari keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya apa nih? Ada marah-marah, sombong, terus kalau ulangan ingin nyontek, ayo siapa nih yang kayak gini? Terus mengatakan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk, dan lain-lain. Nah adik-adik, kakak yakin kita semua bisa menang dari rasa-rasa yang gak baik tersebut. Karena Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang baik. Kita gak usah khawatir kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin hari ini ada hal buruk yang terjadi sama kita, karena Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik itu. Nah,
Sekarang kita mau baca ayat emas kita pada Super Kids hari ini. Ayatnya kakak ambil dari Roma 8 ayat 37. Yuk baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama katakan amin. Nah, karena Alkitab bilang kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita lebih dari orang yang menang, maka kakak yakin kita semua bisa menang juga atas diri kita. Menang atas hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Amin semuanya. Yang siap untuk menjadi pemenang katakan saya. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa semuanya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menang dari rasa-rasa yang tidak baik. Kami mau melawan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Kami juga minta ampun Tuhan kalau mungkin kami masih melakukan dosa dan kesalahan yang Engkau tidak suka. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, menyertai saya, menyertai mama, menyertai papa, menyertai kakak, menyertai adik, dan menyertai kita semua dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami sudah selesai ibadah Super Kids dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Yang siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya, yuk sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan.